Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa'tini ma'aka abada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah asa ulaika minal muhtadin. Al-ayah wa ma'nahu wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Al-hadis atau kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aihi qura'il haditha. Yang sama kita muliakan para asatid, para masyayikh, para tuan guru, para kesepuhan dan bini sepuh, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda. Awalul batil yang sama kita muliakan guru kita, orang tua kita yang selaku sahibul bait atau sahibul fadilah sebagai pemangku daripada jamaah subuh keliling di tempat yang sangat mulia ini, yakni yang sama kita muliakan Bapak Ustadz Ujang Pahlevi selaku DKM Musola Nurul Iman. Pun yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Ujang Dayat selaku Ketua DMI. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Sarza Firdaus selaku Ketua MUI Kecamatan. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama kita muliakan Bapak Ustaz Bambang Taufik selaku Ketua MUI Limus Nunggal.
DMI ya. DMI Limus Nunggal. Nah. Dan yang sama kita muliakan segenap para asatid akhos yang sama kita muliakan penasehat daripada jamaah subuh Limus Nunggal, yakni Bapak Ustadz Saifuddin, dan segenap para jajaran pengurus daripada jamaah subuh Limus Nunggal yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Tidak lupa pula yang sama kita muliakan aparatur pemerintah, Bapak Kadus, Bapak RW dan RT yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini, di mana selepas sholat subuh kita berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta khidmah ilmiah yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersilaturahmi dalam rangka kegiatan daripada subuh Limus Nunggal yang kita semua hadir sekalian berjamaah. Kita bersama menunaikan daripada salah satu kewajiban dari Allah, yakni sholat subuh. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ini kesempatan syukur alhamdulillah saya ungkapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersilaturahmi dengan jamaah subuh keliling, di mana pada minggu yang lampau saya dihubungi oleh Bapak Amir untuk mengisi jamaah subuh Limus Nunggal, kalau nggak salah di kampung Bakom belah seberang sana, timur ada tengah. Namun berbentrok dengan kunjungan saya untuk menjenguk anak di pondok pesantren. Saya baru ingat dengan nama bini, ingetin ini jadwal nengok. Jadi mau tidak mau mohon maaf Pak Amil, pada jadwal yang lampau ini saya tidak bisa untuk memenuhi undangan. Kudrah iradah Allah pada saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam riungan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya, kira-kira kalau pengajian subuh ini 10 menit, 5 menit atau berapa menit kiranya? 10. Saya mau nanya dulu Ustaz Kujang, kira-kira nasi uduk matangnya dari jam 4 ya? Belum matang. Kompor gasnya merek apa sampai sekarang belum matang? Saya husnuzon pasti jam 4 nih uduk udah matang, betul. Kalau saya ngaji terlalu lama keburu lembek. Insya Allah hadirin sekalian, saya tidak akan panjang lebar. Para jamaah subuh Limus Nunggal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup, beliau ini mengangkatkan kedua tangannya. Beliau ini mengenangkan daripada kedua tangannya memohon dan munajat pada Allah. Yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin sekalian adalah manusia yang suci dari dosa, yang kalau ia minta Allah kabulkan segala permintaannya. Rasul yang minta beda dengan kita, betul. Salawat Nariyah Mubudah 4444 tetap baik, belum kabul. Kenapa? Ngapus dosa dulu kalau kita mah. Tapi kalau Rasul ini beliau berdoa memohon sama Allah sudah pasti dikabulkan, betul. Karena Rasul lisan sama hatinya hadirin sekalian sama, beda dengan kita, betul.
Lagi sholat aja. Kira-kira wudhu udah matang apa belum? Tadi tuh. Kira-kira lauknya apa ya? Gorengannya. Lagi sholat. Benar. Ingat. Sama lauk nasi. Ingat, Masya Allah, mana belum ngopi nih. Biasanya kalau udah sholat subuh, istri bikinin ngopi. Kira-kira di sini ada kopi apa enggak ya? Lagi sholat. Lagi sholat, ingat nama kopi, ingat nama lauk nasi, adik sekalian. Beda kalau kita lagi ngadep Allah aja, hatinya main, hatinya pelesiran. Tapi kalau Rasul minta hadirin sekalian, beliau berdoa, hatinya juga hadirin sekalian minta sama Allah. Makanya kalau yang minta baginda Rasul, kira-kira diijabah apa kagak? Diijabah. Ustaz, emang apa permintaan Rasul? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin sekalian, beliau ini meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memurniakan keberkahan, melimpahkan keberkahan, ngasih kebaikan hadirin sekalian kepada siapa? Kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada umatnya. Umat yang mana? Umat yang kalau subuh itu bangun sholat subuh, hadirin sekalian, ini masuk kepada doa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa Nabi begitu simpel hadirin sekalian, namun berarti dari dunia sampai akhirat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini Allah Subhanahu Wa Taala diminta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah berkahkanlah umatku di pagi harinya. Ya Allah berikanlah kesuksesan untuk umatku yang ia ini bangun pada saat subuhnya. Ya Allah tunaikanlah hajat umatku yang ia ini hadirin sekalian bangun untuk menunaikan sholat subuh, yang mana subuh ini hadirin sekalian adalah pembuka hari. Ini baginda Rasul minta sama Allah keberkahan kepada umatnya di pagi hari umatnya. Umat yang mana? Yang sholat subuh hadirin sekalian. Kira-kira ada pertanyaan, Ustaz, saya sholat subuhnya kebablasan. Kodoin. Bangun jam 9 hadirin sekalian, sekeluarga kebablasan jam 9 bangun. Bagaimana kira-kira Ustaz? Apakah wajib sholat? Wajib. Yang namanya itu adalah sholatul fa'idah, wajib kudu dikodok. Dan kalau berbicara bab kodok sama seperti bab jamaah hadirin sekalian. Kalau kita sholat jamaah sunnah azan dulu, betul. Sebelum sholat, setelah azan apanan sholawatan. Setelah sholawatan kalau mau sholat qomat. Tadi subuh azan, kemudian mau sholat qom. Apakah sunnah bagi orang yang sholat kodok azan dan qomat? Sunnah. Jam 9 pengantin baru, mana di rumah berdua lagi, subuh kebablasan. Ini pengantin barunya santri semuanya, lakinya santri, bininya santri. Aduh, kebablasan, mana belum mandi junub, subuh kebablasan. Mandi dulu sono, beres mandi, kemudian berjamaah. Santri, ajak dulu, ajak habis kalian. Kata mertuanya di ruang tamu, Masya Allah dasar punya mantu santri sampai jam segini sholat duha pakai azan. Padahal makodo subuh berjamaah. Jadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam minta Allah, memohon kepada Allah agar umatnya yang bangun di pagi harinya agar dikurniakan keberkahan. Ustaz, emang pagi hari itu kapan? Pagi hari adalah hadirin sekalian dari datangnya waktu subuh tulul fajri hadirin sekalian sampai ibadahnya hadirin sekalian habis waktu subuh. Mana waktu subuh ini hadirin sekalian? Kalau waktu subuh itu hadirin sekalian adalah terbitnya matahari. Kira-kira di sini udah terbit belum matahari jam segini? Belum. Berarti ini sholat subuh masih ada waktunya.
belum kodok. Dari usul di pondok Sugiro katanya mustaqbilah kiblat ada nih level berjamaah musola jadi segini nih, masih ada belum kodok, nggak apa-apa, ada waktunya. Kira-kira ada satu majlis atau musola yang ngamalin kalau sholat subuhnya jam segini, hadirin sekalian, kayaknya viral dan tenar. Viral, beda dari yang lain, hadirin sekalian, dia mah subuhnya hampir mendekati terbit matahari. Makanya syukur alhamdulillah hadirin sekalian, kita nih umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nggak pernah berjumpa dengan Rasul tapi kita beriman dengan Rasul, kita masuk kepada lingkaran doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan keberkahan oleh Allah atas wasilah doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka langkah kebangetannya kalau ada orang yang anti sholawat pada Rasul dan minta nama Allah keberkahan untuk kita, betul. Makanya amaliyahnya hadirin sekalian, setelah sholat dan zikir wirid, setelah sholat hadirin sekalian, amaliyah yang didawamkan dalam GSL ini dibaca, betul. Ada sholawat nariyahnya di situ hadirin sekalian, ada kalimat tauhidnya di situ hadirin sekalian, ada sholawat Sultan Mahmudnya di situ hadirin sekalian. Ini adalah ungkapan kita syukur pada Allah majazi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita diciptakan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita masuk kepada lingkaran doanya Rasul agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Alhamdulillah. Mana kita mau umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling petot, Pak, betul. Kalau umat Nabi dahulu makan mana tinggi, gede, hadirin sekalian, bahkan zaman dulu satu butir beras ini segede kelapa. Bayangkan, sekarang satu butir beras segede apa? Segede beras zaman kini. Kalau zaman dulu satu butir beras segede kelapa. Wajar umatnya gede badan, sendalnya ukurannya mungkin selehi gambreng. Gede, makanya satu butir beras zaman dulu di segede kelapa. Ada satu pertanyaan pasti di hati para jamaah, Ustaz, kenapa kok kalau padi zaman sekarang, beras zaman sekarang kok kecil? Ini Mufasir mengatakan dalam kitab Qisatul Anbiya, hadirin sekalian, kalau zaman dulu adalah satu butir beras segede kelapa, kok zaman sekarang malah pada kecil-kecil, hadirin sekalian. Ini karena sebab dosa manusia yang tadinya satu butir beras segede kelapa, lantaran manusia yang hidup di muka bumi kagak bersyukur sama Allah, banyak dosanya, maka Allah jadikan beras yang tadinya satu butirnya segede kelapa ini jadi sebutir beras yang kita lihat pada saat ini. Ada yang nyeleneh di tengah jamaah, Ustaz, kalau zaman sekarang butiran satu butir nasi, satu butir beras segede kelapa, bagaimana cara ngunyahnya? Begitu zaman sekarang mah, hadirin sekalian. Makanya tetap walaupun bagaimana keadaan kita tetap bersyukur pada Allah, hakikatnya majazi kepada Rasulullah, syariatnya kepada guru-guru kita yang ngajak kita hadirin sekalian untuk beribadah pada Allah, untuk menggali pengetahuan dan pengajian, hilangin kebodohan kita ngikutin para guru. Alhamdulillah. Jam berapa sekarang? Jadi terdengar tadi ada perutnya yang kerucukan, kerucuk. Udah matang belum itu uduknya? Dari jam 4. Keberkahan kita raih hadirin sekalian, mari kita buka dan tabaruk kitab Tanqihul Qaul. Saya buka kitab Tanqihul Qaul hadirin sekalian dalam bab jamaah. Di awal bab jamaah itu hadirin sekalian, ini ada satu hadis yang dibuat oleh mu'alif, yang mu'alif ini hadis sekalian menggoreskan tinta yang mulianya tentang daripada Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Abu Hurairah hadirin sekalian meminta kepada Rasul, "Ausani ya Habibi, ya Rasul, wahai kekasihku, berikanlah pandangan untukku, berikanlah arahan untukku, wasiatkanlah olehmu untukku untuk daripada pegangan kehidupanku." Ini Abu Hurairah minta pandangan dan wasiat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasihnya.
Apa itu pandangan dan wasiat yang dipinta oleh Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad SAW? Ini tergantung Rasul SAW apa yang akan dibekali. Kalau zaman kita dulu nyantren, mau pulang nyantren kan kita minta bekal ke Kiai, betul. Kiai, kiranya apa wiridan yang saya pegang nanti untuk istiqomah di kampung. Kan begitu, ini kayak jauh beda begitu. Ini potongan-potongan saya lihat wajahnya minta pakai pelet doang, betul. Kiai, kira-kira ajian sebar mesem kayak gimana, Kiai? Kiai, bagaimana ajian sijaran goyang? Nah ini nih muka-mukanya nih, kayaknya minta dokalnya asihan mulu hadirin sekalian. Ini Abu Hurairah minta wasiat pada Nabi. Apa jawaban Nabi? Hei Abu Hurairah, kalau kau minta wasiat padaku, kalau kau minta pegangan kepadaku, aku akan berikan kau pegangan, akan kuberikan kau modal, akan aku berikan kau oleh-oleh, akan kuberikan engkau wasiat untuk pegangan hidupmu. Hei Abu Hurairah, apa wasiatnya? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, Sholli sholata, sholatlah engkau, sholli sholata ma'al jamaah. Abu Hurairah, kalau kau mau minta wasiat pegangan hidup untukmu yang aku berikan, sholatlah engkau dengan secara berjamaah. Ini ternyata oleh-oleh dari Rasul. Ini ternyata bekal dari Rasul, bukan isim tunggal, bukan tadi semar mesem, betul, bukan sijaran goyang hadirin sekalian. Ini ternyata Rasul SAW memberikan wasiat. Abu Hurairah, aku berikan wasiat, sholatlah engkau secara berjamaah. Jadi ini wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, hadirin sekalian, umumnya untuk kita umat Nabi, agar sholat kita dilaksanakan secara berjamaah. Kenapa? Sebab hadirin sekalian, ini Nabi memerintahkan dan berikan wasiat kepada Abu Hurairah untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini hadirin sekalian, keutamaannya 27 derajat ketimbang kita sholat sendirian. Mending kalau pas hadirin sekalian sirotol aja mata, bacanya siloto, kadang bacanya siroto. Kalau orang tua zaman dulu nulis kagak bisa, ngajinya kan dituntut diajarin hadirin sekalian. Sirotol lajina kan katanya si tolol tadinya. Makanya kalau kita nggak pasti baca Quran, nggak pasti baca Fatihah, ikut berjamaah karena Fatihah kita ditanggung oleh imam. Maka ada istilah, kalau kita ketinggalan Fatihah, bentar lagi imam mau ruku atau kita ikut berjamaah posisi imam sedang ruku, itu namanya kita masbuk Fatihah. Imam misalkan baru rakaat pertama nih lagi posisi ruku begini nih, kita berjamaah, kita dapat rakaat yang pertama. Jadi seolah-olah kita ini ikut dapat rakaat yang pertama. Nanti imam salam kita ikut salam. Itu batas maksimalnya posisi imam lagi ruku begini, kita baru ibaratnya makmum, ini namanya masbuk Fatihah. Tapi kalau imam udah iktidal sami Allahu liman hamidah, kita makmum, berarti kita makmum masbuk, itu bukan daripada masbuk Fatihah tapi masbuk rokaat. Kita rokaat ini kagak dapat. Imam salam kita naik satu rokaat. Kira-kira jelas? Jelas. Bagaimana perut masih kuat? Kuat. Dan bahkan hadirin sekalian, Rasul tidak hanya memerintahkan Abu Hurairah untuk sholat 5 waktu berjamaah, hadirin sekalian. Ternyata barang siapa orang yang sholat sunnah, ia lakukan sholat sunnahnya di masjid. Ini kan JSL biasanya ngadainnya di masjid, betul. Kadang-kala di musola, betul. Intinya di tempat berjamaah. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat sunnah di masjid, hadirin sekalian, bukan di rumah, sama utamaannya seperti sholat berjamaah. Kita sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah tahajud di masjid sambil nunggu jamaah
subuh limus no. Jadi kan jamaah kalau mau berjamaah subuh keliling kan jam 3 udah pada kumpul, betul. Ini sholat sunat tahajud hadirin sekalian. Sholat sunat tahajud jam 3 udah pada nungguin. Alhamdulillah. Limus tunggal belah sono, atau belah sono, belah mana tahu, pinggir laut. Ini jam 3 udah sholat sunnah hadirin sekalian, sama punya pahala seperti sholat berjamaah. Makanya Allah berikan hadirin sekalian tanda yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kepastian dengan firman-Nya, orang yang mendapatkan petunjuk adalah mereka yang bisa memakmurkan masjid, yang mereka bisa memakmurkan daripada syiar-syiar agama Allah. Masjid itu adalah isi makan, hadirin sekalian, tempat bersujud. Tapi pada hakikatnya masjid itu ada di kalbu kita. Sujudkan hati kita, rendahkan hati kita. Nilai-nilai masjid, hadirin sekalian, harus teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masjid, hadirin sekalian, memberikan pelajaran kepada kita tentang sosial. Masjid mengajarkan kepada kita tentang kebersamaan. Maka nilai masjid tersebut hadirin sekalian aplikasikan agar kita selalu menjaga kesatuan dan persatuan umat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Itu yang pertama adalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Ada yang pertama orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Wa qomas sholata, dan mereka yang menunaikan sholat. Wa ataz zakata, dan mereka yang membayar zakat. Asa ulaika minal muhtadin. Semoga mereka ini adalah bagian dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Alhamdulillah. Kita beriman pada Allah, alhamdulillah. Kita terlahir daripada orang tua Islam dan beriman pada Allah, alhamdulillah. Kita beriman pada hari kiamat, hari akhir. Kita pasti beriman pada hari kiamat dan hari akhir. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini pasti ada akhirnya yang namanya kiamat, betul. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hadirin sekalian tidak kekal, ada hancurnya. Bahkan dulu kita lagi remaja tampan hadirin sekalian, pada saat ini umur 17 tahun, 70 tahun umur kulit kita seperti ombak laut. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.